A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi kemarin itu pembahasannya alamatul arifina ya. Tanda-tanda orang yang mengenal Allah. Samaniyatu asya. Jadi ada 8 ya. Oke, ada 8. Yang pertama dan yang kedua adalah ma'al khaufi war roja. Ini pertama dan kedua ya. Jadi pertamanya adalah ma'al khaufi, yang keduanya ma'ar roja'i. Begitu. Isna, assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Suara saya jelas nggak ya? Mbak Ella, Mbak Ella nih, Mama Lintang, alhamdulillah sudah hadir juga. Gimana Mama Lintang? Sehat ya? Jam segini udah nggak sibuk. Oke, Kang Ical jelas Ustadz. Umu Ihsan jelas. Pak Jepri juga jelas. Nok Musna jelas saya. Pak Zari jelas. Oke. Suara jelas ya. Mbak Soliha juga jelas. Oke. Oke. Mas Sabarsa juga jelas banget ya. Alhamdulillah. Gimana? Mas Sabarsa sehat selalu ya, mudah-mudahan ya. Oke. Oke, kita mulai. Jadi pertama dan yang kedua adalah selalu ada rasa takut dan selalu ada roja, harapan. Mimi Priuk, jelas Ustadz. Gimana Mbak Ana? Sehat Mbak Ana? Masya Allah. Haji Apud gimana Mbak Ana? Kemarin mau pesen teh lupa Mbak Ana. Masya Allah Mbak Ana. Ustadz Rosmat hadir nggak ya? Oke, Mimi Priuk. Alhamdulillah Ustadz. Oke, Indra Baih juga sudah hadir. Oke. MT Nurul. Nurul apa nih? MT Nurul Mustafa gitu ya. Musto gitu ya. Kurang tulisannya apa gimana? Nurul Mus apa nih? Mustafa gitu kali ya. Terima kasih MT Nurul Mustafa. Oke, kita mulai ya. Jadi ciri orang mengenal Allah yang pertama adalah ada rasa takut ya, kata Umu Ihsan minta diulang. Nah, ini beliau Pak Haji Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Itu sapaan beliau ya. Pak Haji Mamat, Teh Mimin minta maaf katanya. Tapi insya Allah niatnya sudah sampai, kata Teh Mimin ya. Mudah-mudahan sudah dihitung balasannya oleh Allah. Gitu Pak Haji. Ya. Mas Yanto, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Yanto. Sehat selalu Mas ya. Jadi ada rasa takut kepada Allah dan ada rasa roja, mengharap kepada Allah. Rasa takut itu akan tumbuh apabila ada 4 hal kan. Yang pertama, ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala. Itu yang pertama. Jadi mengenalnya hati kepada keagungan Allah. Ya, kemudian qaharnya Allah, maha kayanya Allah, dan maha berat siksanya Allah bagi orang yang durhaka kepadanya. Itu. Maka muncul rasa takut itu kepada Allah ya. Nah, makanya di sini nasya'a, nasa itu tumbuh. Ya. Jadi rasa takut itu tumbuh ketika 4 hal ada pada dirinya. Ya. Jadi merasa hatinya itu bahwa Allah tuh maha agung. Ya. Kemudian Allah punya sifat qahar dan Allah maha kaya, juga amat berat siksanya bagi orang yang durhaka kepadanya. Nah itu. Kemudian rasa harap itu akan tumbuh kepada diri seseorang sehingga dia menyimpan atau menaruh harapannya hanya kepada Allah. Ya, ketika seseorang itu hatinya mengenal akan luasnya rahmatnya Allah, akan luasnya keagungan karunia-Nya,
akan luasnya, indahnya janjinya Allah kepada orang yang taat kepadanya. Nah itu, jadi 3. Maka akan muncul rasa harap kepada Allah. Tidak ada keputusasaan, begitu. Kalaupun hidupnya dalam keadaan sakit-sakitan, dia masih menaruh harapan kepada Allah. Kenapa? Karena luasnya rahmatnya Allah. Ya. Karena luasnya keagungan karunia-Nya. Dan karena luas indahnya janjinya Allah. Itu. Jadi muncul harapan, ya. Itu ciri orang yang mengenal Allah. Nah, baru berikutnya, ya, yang ketiga dan keempat ini. Walisanuhu ma'al hamdi wassana'i alallahi ta'ala. Nah, ini ya. Ini wawunya atop. Ya. Maka depannya dibaca maktuf. Maktuf alainya adalah kalimat sebelumnya. Dibaca walisanuhu ma'al hamdi wassana'i. Nah, di sini yang akan panjang dikit ya. Jadi walisanuhu, dan lisannya orang yang mengenal Allah itu ma'al hamdi, selalu memuji, wassana'i, dan selalu menyanjung, alallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Nah, ini harus diingat. Jadi orang yang mengenal Allah itu lisannya selalu memuji dan menyanjung. Nah, ini pertanyaannya, apa bedanya memuji dan menyanjung? Nah, ini ini yang harus kita pahami ya. Itu. Memuji Allah itu dalam konteks untuk memuji kebesarannya, kesempurnaannya, dan keagungannya. Nah, begitu. Ya, atau juga memuji Allah dalam konteks untuk mensyukuri nikmat darinya. Nah, gitu. Ya. Awas ya, kita belajar membedakan ya. Jadi, lisannya orang yang mengenal Allah itu ma'al hamdi, dia selalu memuji. Pujian, wassana'i, dan sanjungan. Jadi selalu memuji dan selalu menyanjung. Apa itu memuji dan apa itu menyanjung? Itu yang harus kita pertegas. Ya. Bahwa memuji Allah itu dalam konteks untuk memuji kebesarannya, kesempurnaannya, dan keagungannya. Begitu. Kalau wassana'i, mengulang-ulang dan menghitung-hitung pujian kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan berbagai macam sifat indahnya dan perbuatan-perbuatannya yang terpuji. Itu namanya as-sana'i. Pujian. Time is war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Panjang banget. Cap Kiki, assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. 1, 2, 3 Qadri. Masya Allah, penjelasannya luar biasa Ustadz. Masya Allah. 1, 2, 3 Qadri. Begitu ya. Oke. Ya. Saya ulang ya. Nah, kita sekarang harus bisa membedakan mana pujian, mana sanjungan. Karena alallahi ta'ala, ditujukannya kepada Allah Ta'ala. Nah, saya ulang dulu ya, sebelum kita buka dalilnya. Begitu kan ya, biar kita lebih yakin. Gitu. Jadi lisan orang yang mengenal Allah itu ma'al hamdi. Ma'a itu beserta, menyertai. Berarti maknanya selalu. Karena dia selalu berada di sampingnya. Ma'al hamdi. Berarti maknanya selalu memuji. Wassana'i, wawanya atop, as-sana'i maktuf. Maktuf alainya alhamdi. Maka ada ma'a. Ma'al hamdi, ma'as sana'i. Maknanya seperti itu ya. Oke. Oh manggat, Rahman teh apa Rahman? Monggo, monggo. Oke. Oh, pabrik naker ayam masalah. Monggo Kang Rahman, mudah-mudahan
dilancarkan oleh Allah. Pak Zainuddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Hamidah, Assalamualaikum Pak Yayu. Waalaikumsalam. Mbak Hamidah gimana? Sehat ya Mbak ya? Pak Zainuddin sehat ya? Mudah-mudahan istiqomah. Oke. Lanjut ya. Jadi walisanuhu, wawanya atop, lisanu maktuf, dari matuf alainya kata sebelumnya. Wahuwa mudof, hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih, ma'a zorof makan. Nah, kemarin di pelatihan 2 ada zorof. Ya. Zorof. Zorof itu masuk kategori keterangan. Begitu. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maka selanjutnya adalah keterangan. Nah, begitu ya. Oke. Semua keterangan dibaca nasab. Nah, ini diantaranya ada zorof. Kata setelah zorof, mudhof ilaih. Ini namanya tanbih. Ya, catatan penting. Mbak Hamidah, alhamdulillah sehat. Oke Mbak Hamidah, mudah-mudahan istiqomah ya Mbak ya. Jadi, ma'al hamdi, selalu memuji Allah. Wassana'i, dan selalu menyanjung Allah. Karena di sini tafsirnya lanjutan alallahi ta'ala. Jadi ma'al hamdi wassana'i alallahi ta'ala. Nah, sekarang memuji Allah itu bagaimana? Pujian itu yang seperti apa? Begitu kan ya? Jadi memuji Allah itu dalam konteks untuk memuji kebesarannya, kesempurnaannya, dan keagungannya. Nah, begitu. Tapi kalau wassana'i, untuk mengulang-ulang dan menghitung-hitung pujian kepada Allah Ta'ala dengan menyebutnya atau dengan menyebutkan berbagai macam sifat untuknya dan perbuatan-perbuatannya yang terpuji. Nah, begitu ya. Oke, Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Oke. Ayo sekarang kita mari lihat dalil-dalilnya ya. Siapkan kitab Tafsir Jalalain. Nah, di situ aja lah. Melihat Qur'annya ya, mudah-mudahan kita bisa semakin paham. Bisa membedakan antara pujian dan sanjungan. Gitu ya. Jadi pujian dan sanjungan ini beda. Karena disebutkan dalam satu kalimat yang berbeda lafadznya. Walisanuhu ma'al hamdi wassana'i alallahi ta'ala. Oke, mau gue siapkan tafsir Jalalain aja ya, atau Quran juga nggak apa-apa, bukan tafsirnya karena kita bahas Qurannya. Apa baik? Berarti memuji adalah salah satu bentuk menyanjung ya, Yai. Ayo kita buktikan dengan dalilnya, Kang Dendo. Apa baik? Masya Allah. Apa baik anane gitu ya Kang Dendo ya, Masya Allah. Baik Yai, oke. Kita coba buka dulu di Tafsir Jalalain boleh, atau di Qur'annya ya, kita bahas Qur'annya ya. Yuk kita coba, kita buka-buka, kita ambil penjepitnya. Nah, kita lihat Qur'annya aja karena panjang ya. Nah, di sini suratnya Al-Qasas. Ini surat Al-Qasas, boleh dilihat ya. Surat Al-Qasas ayatnya 70 ya. Oke, saya jepit dulu biar diem. Nah, surat 28. Oke, Umu Ihsan siap. Pak Hamid, sehat Pak Yai, Masya Allah. Saya terus Pak Hamid ya. Nah, ini ayatnya ini ya, ayat 70 ya. Nah, kita coba bahas ya. Pak Lam, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Gimana Pak Lam? Sehat Pak Lam?
Beliau ini Malaysia terjauh. Ini kena sinar ya, agak silau. Nah, gini coba. Waduh, masih juga. Nah, udahlah. Yang penting ininya ya. Saya bacakan dulu ya. Halaman 89 Mbak Ana. Iya tuh Mbak Ana. Mimi Priuk. Mimi Priuk gitu ya. Masya Allah. Nah, jelas belum nih tulisannya? Lampunya digeser. Dulu ya, sepertinya kurang rapi tulisannya. Nah, apa baik saya lebih jauh ya Bekasi, beda planet. Masya Allah. Lebih jauh lagi. Iya, Pak Lam ini lebih jauh, Kang Dede. Oke. Laila 48, nyimak guru. Monggo, Laila. Masya Allah. Laila baru hadir ya, mudah-mudahan istiqomah. Mimi Priok. Siap, Mimi Priok. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirati walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Nah, itu ya. Oke. Huwanya domir munfasil, kalau di awal dia menjadi mubtada. Allahu khobar yang dirofakan dengan domah. La ilaha illahu ini kalimat. Nah, kalimatnya ini menjadi khobar kedua dari lafad huwa. Begitu ya. Nah, baru kita rinci. Oke Bu Mimi, Assalamualaikum. Punten telat Pak Ustadz. Oh iya, nggak apa-apa Bu Mimi. Emang dari mana Bu Mimi kok bisa telat? Oke, wa huwallahu la ilaha illahu. Ya, huwanya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada. Allahu khobar yang dirofakan dengan domah. La ilaha illahu ini kalimat. Kalimat ini sebagai khobar kedua dari lafad huwa. Kalau kita rinci, lanya huruf nafi lil jinsi. Nah, ini nafi lil jinsi. Munadi akhirah masih ada. Bu Haji Hani masih ada. Ya, kemarin sudah kenal ya dengan Teh Mimin ya. Masya Allah. Gimana kesannya? Kesannya ketemu dengan Teh Mimin gimana? Bu Haji ini. Teh Mimin ini luar biasa nih. Orang yang luar biasa ya. Mudah-mudahan berkah hidupnya. Amin. Oke, soulmate. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa ngaji. Dapat tambahan ilmu. Oke. Mas soulmate. Munadi akhir. Ada Ustadz. Baru antar suami. Oh, baru ya. Oke. Masih udah berangkat ya. Oke. Oke. Ya. Nanti kesan ketemu dengan Teh Mimin itu seperti apa? Gitu Teh. Luar biasa. Masya Allah. Pak Haji Muhammad masih menyimak nih. Kayaknya Pak Haji nih udah ngopi nih. Teh Mimin, ya Allah berkahi saya dan orang-orang bersamaku. Amin, amin. Munadi akhirah, Masya Allah, Teh Mimin orang yang tulus, penuh semangat. Tuh, Teh Mimin. Pernyataan jujur dari Munadi akhirah, Teh Mimin. Ya. Mudah-mudahan Teh Mimin tetap istiqomah, ya. Masya Allah. Itu, Teh. Ya. Munadi akhirah juga bukan orang sembarangan, Teh. Ya. Luar biasa beliau. Oke, mudah-mudahan kita kumpulkan dengan orang-orang saleh dan saleha. Amin. Ya, jadi la ilaha illahu ini adalah khobar kedua dari lafad huwa. Jadi khobar satunya adalah Allahu. Cakiki amin, azura amin, azari amin, nokmuzna amin. Pak Adi Waluya, saya udah gabung grup Teh Mimin Pak Yai. Jadi udah lihat Teh Mimin. Oh. Tapi belum ketemu kan. Masya Allah. Mudah-mudahan kapan-kapan ya. Kapan-kapan Pak Waluyo mudah-mudahan bisa dipertemukan. Abah Oji itu kan Bu Mimin. Amin.
Apa gimana Bah, sehat Bah? Nyampe rumah jam berapa Bah? Ayo kita langsung. Pak Haji Muhammad hadir sambil ngatur-ngatur persiapan acara maulid. Oh iya betul Pak Haji ya, hari ini ya maulidnya ya. Oh iya iya iya. Iya betul Pak Haji. Masya Allah. Pak Haji lagi sibuk itu. Jam 7 Ustadz. Masya Allah Abah. Luar biasa nih perjuangannya Bah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dilihat ya. Buku 2-nya dari PowerPoint-nya ya, insya Allah itu lebih jelas lagi. Jadi kemarin memang belum selesai ya. Oke. Kita coba lanjut. Jadi lanya adalah nafilil jinsi. Ilaha isim la yang dinasabkan dengan fathah. Ilahnya huruf hasriyah. Huwanya domir munfasil sebagai badal dari khobar lanafil jinsi. Gitu ya. Jadi ilahnya ilahnya adalah isim la. Ilahnya ada ilah awas ya. Ini adalah isim la yang dinasabkan dengan fathah. Ilah, nah awas ketuker ya. Kalau ilahnya adalah huruf hasriyah. Ya. Kemudian huwanya domir munfasil sebagai badal dari khobar la yang tidak disebut. Nah begitu ya, makanya ada juga yang mengatakan ilahnya itu bukan hasriyah, tapi ilahnya adalah istisna, karena dia masuk setelah sempurna kalimat gitu. Sempurna kalimat ya, dengan khobar la tidak disebut. Makanya ada yang menafsirkan la ilaha maujudun illahu. Nah itu ketika terjadi perbedaan pendapat tidak usah dibesar-besarkan ya. Nah itulah hikmahnya ilmu ya gitu. Oke Kang Dendi, Pak Muji pakai topi, Pak Ujang lagi batuk. Apa itu Kang Dendi? Apa maksudnya Kang Dendi? Lanjut ya. Nah, la-nya huruf jar, hu-nya domir muttasil sebagai majrur. Nah, ini jar majrur ini kalau bertemu isim yang rofa, maka jar majrurnya jadi khobar muqaddam. Kita buktikan di sini ketemunya alhamdu. Nah, maka alhamdunya jadi mubtada muakhor yang dirofakan dengan dhammah. Fil ula, fi-nya huruf jar, al ula majrur yang dijarkan dengan kasroh muqaddar. Wal akhirati, wawunya atop, al akhirati maktuf dari matuf alainya al ula. Nah begitu. Jadi akhirati ini maktuf. Maktuf alainya al ula. Al ula ini majrur ya. Oke. Gondal gandil. Arti ma bisa tidak, bisa apa-apa. Cara menentukannya gimana Pak? Oh iya. Kalau mak nafi artinya tidak. Kalau ma isi mausul artinya apa-apa atau sesuatu. Gitu Pak. Dan bagaimana cara menentukannya? Kalau ma nafi selalu di awal kalimat. Begitu Pak. Tapi kalau ma isi mausul dia berada di tengah. Ya, karena dia tugasnya menyempurnakan kalimat. Gitu. Oke Kang Dendi. Kang Dendi ya. Belum kebaca Kang. Udah lewat. Oke ya. Jadi la-nya huruf jar, hu-nya domir muttasil sebagai majrur, lahu sebagai khobar muqaddam. Oke, gondal gandil ya. Gondal gandol. Oke, makasih Pak Ustadz. Siap. Huanya domir munfasil, maaf. La-nya huruf jar, hu-nya domir muttasil sebagai majrur, lahu sebagai khobar muqaddam. Alhamdu mubtada muakhor yang dirofakan dengan dhamma, fi huruf jar al-ula majrur yang dijarkan dengan kasroh muqaddar. Wal akhirati, wawunya atop, al akhirati maktuf dari matuf alainya al-ula. Jadi kalau diartikan lahu miliknya, alhamdu terdapat. Nah ingat ya, kalau mubtada muakhor kita artikan terdapat. Terdapat pujian. Fil ula di dunia, wal akhirati dan di akhirat. Jadi ula diartikan dunia ya.
wal akhirati dan akhirat. Tuh, itu. Ya. Walahul hukmu. Wawunya atop, lanya huruf cer, hunya domir mutasil sebagai majrur. Lahu sebagai khobar muqaddam. Al hukmu mubtada muakhir yang dirofakan dengan doma. Oke, Bu Maimunah. Assalamualaikum Pak Yai. Afwan telat. Monggo. Monggo. Ya mudah-mudahan kebagian. Gitu ya. Oke. Jadi lahunya khobar muqaddam. Al hukmu mubtada muakhir yang dirofakan dengan doma. Wa ilaihi turja'una, wahunya atop, ilah huruf cer, hinya domir mutasil sebagai majrur. Nah, turja'una. Nah, ini turja'una fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya antum. Jadi ilaihi jar majrurnya tidak menjadi khabar muqaddam. Walaupun dia berada di awal. Karena bertemunya itu fi'il. Gitu ya. Oke, Mas Oji, khobar muqaddam adalah gitu ya. Ya, khobar muqaddam itu khobar yang didahulukan. Begitu. Dan ciri-cirinya adalah jar majrur di awal. Bertemu isim yang rofa. Maka jar majrur di awal menjadi khobar muqaddam. Gitu Pak. Ya, coba lihat lagi ini. Tuh kan. Jar majrur di awal bertemu isim yang rofa. Maka jar majrur di awal sebagai khobar muqaddam. Dan isim yang rofanya menjadi mubtada muakhir. Beda sama ini. Ini juga jar majrur di awal, tapi bertemunya fi'il mudhari majhul. Jadi jar majrurnya tidak menjadi khobar muqaddam. Gitu ya. Oke, sip. Mudah-mudahan bisa dipahami. Aba Oji paham, Aba Oji. Pak Supri paham. Masya Allah. Ini warna-warni belum kelihatan nih, beliau udah sibuk. Munadi akhirat, terima kasih, semoga berkah. Bu Hajjah Hani. Indonesia, Masya Allah, Allahumma barik Ustadz. Amin, Masya Allah. Apa nih? Aguro, apa tadi? Azuro, iya. Ceptike, Alhamdulillah paham. Pak Supri menyimak Pak Ustadz. Pak Zahri, oke, paham Ustadz. Alhamdulillah ya. Coba kita artikan. Lahu baginya atau miliknya. Ini Pak Hadianto, terima kasih Pak Hadianto, semoga berkah. Miliknya atau baginya terdapat. Miliknya terdapat alhamdulillah. Pujian fil ula di dunia wal akhirati dan di akhirat. Nah ini Mbak Wahyu nih izin mendengarkan Pak Ustadz. Masya Allah, saya lihat VT-nya beliau juga nih kemarin nih. VT-nya bagus juga Mbak Wahyu ya. Oke. Pak Munawar, terima kasih Pak Munawar. Aba Oji, ulang Ustadz dari lahul hamdu. Siap. Apanya Mbah? Kedudukan kalimatnya Mbah. Nanti saya ulang Mbah. Febrianti. Surat apa? Oh suratnya. Surat apa tadi ya? Al-Qasas ayat 70. Kang Denny Rustandi, Masya Allah, pun guru mah selalu memberi pemahaman yang luar biasa. Amin Kang Dedi, Masya Allah, Kang Dedi luar biasa. Siap Kang Dedi, oke. Lanjut ya. Jadi nanti saya ulang Abah. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Jadi baginya atau miliknya terdapat pujian. Baik di dunia dan di akhirat. Walahul hukmu, dan miliknya al-hukmu, hukum. Wa ilaihi, dan kepadanya. Atau boleh diartikan hanya. Karena jar majrurnya simpen di depan. Kalau jar majrur simpen di depan, maka boleh diartikan hanya. Ya, kalau bertemunya fi'il ya. Pak Diki, terima kasih Pak Diki, semoga berkah. Ya. Oke, jadi wa ilaihi turja'una, dan hanya kepadanya turja'una, kalian dikembalikan. Nah, begitu. Ya. Jadi tadi kan coba kita memahami tentang pujian kan ya. Nah, masih ingat nggak tadi? Ya. Jadi pujian itu beda dengan sanjungan, gitu kan ya. Saya tegasin lagi nih. Jadi kalau memuji Allah itu dalam konteks untuk memuji kebesaran.
kesempurnaannya dan keagungannya. Ya, gitu ya. Baik dalam konteks menetapkan sifat yang mulia, sempurna, ataupun konteks menafikan. Nah, menafikan ya. Kalau yang pertama menetapkan. Ya, ini cerita yang menetapkan ya. Konteks menetapkan sifat-sifat yang mulia, sempurna. Dan nanti ada satu lagi adalah konteks menafikan. Menafikan tuh mentidakkan gitu ya. Mentidakkan, menafikan sifat-sifat kelemahan dan kekurangannya. Jadi Allah tuh tidak lemah. Allah itu tidak kurang gitu. Ya, jadi memuji Allah dalam konteks untuk memuji kebesaran, kesempurnaan, dan keagungan. Baik dalam konteks menetapkan sifat-sifat yang mulia dan sempurna, begitu ya, atau konteks menafikan sifat-sifat kelemahan dan kekurangan. Itu namanya memuji ya. Beda sama menyanjung, awas nih. Kalau menyanjung dalam bahasa Arabnya wasana tadi dalam nasoihul ibad. Ya. Jadi ciri orang yang mengenal Allah itu dia ma'al hamdi wassana'i. Ingat tadi. Dia selalu memuji dan selalu menyanjung. Begitu ya. Nah, memuji itu yang seperti apa? Nah, memuji itu dalam konteks menetapkan sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Ataupun dalam konteks menafikan sifat-sifat kelemahan dan kekurangan. Ya. Menafikan, ingat ya, menafikan itu mentidakkan. Begitu ya. Nah, oke. Oke ya, Ustadz Rosmat ada enggak ya? Belum kelihatan nih. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Ustadz ya. Oke. Mbak Ailsa 31 Lamongan telat. Siap. Mbak Ailsa 31 mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Asep Rizky Supriyatna. Assalamualaikum Afwan. Afwan Ma'aki. Lanjut ya. Oke, jadi saya ulang artinya ya. Wa huwallahu la ilaha illahu. Dan dialah Allah. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan. Hanya Dia. Nah, begitu ya. Ada juga yang menerjemahkannya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, jadi ada dua pendapat ya. Ada dibaca ilahnya hasriyah, ada juga yang menyatakan ilahnya adalah istisna. Nah, tidak usah diperdebatkan ya. Yang penting bagaimana cara kita mentauhidkan Allah. Cara rela kita diatur oleh Allah. Itu yang terpenting ya. Jadi tidak gontok-gontokan tentang ilahnya. Ya, ilah hasriyah apa ilah istisna. Tetapi realisasi dalam kehidupan kita. Relakah kita diatur oleh Allah. Nah itu. Ya, itu namanya la ilaha illahu. Nah begitu. Oke. Terus lahu miliknya, alhamdu miliknya segala puji. Jadi milik Allah segala puji fil ula wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Nah ini ceritanya kita lagi menetapkan sifat-sifat yang mulia, yang sempurna. Gitu kan? Walahu dan miliknya al-hukmu terdapat hukum. Gitu. Orang baik bernasib baik. Orang buruk bernasib buruk. Itu namanya hukum. Ya. Kalau kita baik di dunia, pasti bernasib baik. Itulah ketetapan Allah. Walahul hukmu. Miliknya. Milik Allah al-hukmu, ketetapan itu. Gitu. Makanya ada satu ayat ya, kalau kita ingat-ingat itu. Bahwa Allah itu yang menghapus dan Allah itu yang menetapkan. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Pernah nggak ayat ini terdengar di telinga kita? Ya, barusan ya. Sebelumnya juga udah ya. Itu. Jadi
Yamhullah. Allah menghapus ma yasha'u, apa yang ia kehendaki. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan apa yang ia kehendaki. Gitu. Dan hukum itu milik Allah. Ketetapan itu milik Allah. Orang yang baik bernasib baik, pasti. Orang yang buruk bernasib buruk. Perhatikan, karena itu sudah menjadi ketetapan. Dan Allah tidak melanggar ketetapan yang Allah buat. Ya. Walahul hukmu. Nah, ini namanya sedang menetapkan sifat-sifat mulia dan sempurna. Ya. Jadi kita memuji itu seperti itu maknanya. Dan satu lagi, wa ilaihi turja'un. Dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Apa yang dimaksud dengan akan dikembalikan? Akan dibalas. Gitu. Apa yang kita lakukan? Baikkah, burukkah, semuanya ada balasannya. Wa ilaihi turja'un. Dan hanya kepada Allah kalian akan kembali. Nah gitu. Jadi yang dimaksud akan kembali adalah akan dibalas. Orang baik bernasib baik, orang buruk bernasib buruk. Di dunia dan di akhirat. Nah itu namanya pujian kepada Allah dengan menetapkan sifat-sifat yang mulia. Nah, begitu ya. Oke, Abah Oji tadi minta diulang, saya ulang kedudukan kalimatnya ya, Bah ya. Mudah-mudahan Abah Oji semakin difahamkan oleh Allah. Jadi huwanya domir munfasil, kalau di awal dia menjadi mubtada, Allahu khobar yang dirofakan dengan domah. Jadi ini khobar pertama, Bah. La ilaha illahu, ini kalimat, dan kalimat ini menjadi khobar kedua dari lafad huwa. La-nya huruf nafi lil jinsi, ilaha isim la yang dinasabkan dengan fathah. Nah, khobar la-nya tidak disebut. Ilahnya huruf istisna, huwanya domir munfasil sebagai badal dari khobar yang tidak disebut. Makanya ini fi mahali rof'in. Ya, huwanya adalah fi mahali rof'in karena dia badal dari khobarnya la. La ilaha illahu ini adalah khobar kedua dari lafad huwa. Ya. Juga ilahnya disebut ilah hasriyah ya. Jadi ada dua pendapat. Kemudian lahu, lanya huruf cer, hunya domir muttasil sebagai majrur, lahu sebagai khobar muqaddam. Alhamdu mubtada muakhir yang dirofakan dengan domah. Fi huruf cer, al-ula majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Wal akhirati, wawanya atop, al akhirati ma'tuf dari ma'tuf alainya al-ula. Oke, nyambung kan? Walahul hukmu, dan wawanya atop, lanya huruf cer, hunya domir muttasil sebagai majrur, lahu sebagai khobar muqaddam, al hukmu mubtada muakhir yang dirofakan dengan domah, wa huwa al hukmu mubtada muakhir yang dirofakan dengan domah. Wa ilaihi turja'una, wawanya atop, ilah huruf cer, hinya domir muttasil sebagai majrur, ilaihi sebagai khobar muqaddam, turja'una fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya antum. Nah gitu Bah ya, mudah-mudahan bisa difaham. Oke, jadi kalau dibaca artinya dan dialah Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali dia. Nah gitu ya. Oke. Miliknya terdapat segala puji di dunia dan di akhirat. Dan miliknya terdapat hukum atau ketetapan. Dan kepadanya atau dan hanya kepadanya. Karena jar majrur di awal boleh diartikan hanya dan hanya kepadanya. Turja'una, kalian akan dikembalikan. Apa maksud akan dikembalikan? Akan dibalas. Itu. Orang baik bernasib baik, orang buruk bernasib buruk. Ingat itu. Itu namanya ketetapan Allah. Hukum. Dan hukum itu milik Allah.
tidak ada yang mampu merubahnya kecuali Allah sendiri. Ya, kata Nabi, doa mampu merubah rencananya Allah. Nah, itu gitu ya. Jadi walahul hukmu, miliknya terdapat ketetapan atau hukum. Nah, itu. Nah, ini namanya pujian, bukan sanjungan. Jadi pujian itu dia menetapkan sifat-sifat mulia yang sempurna ataupun menafikan sifat-sifat kelemahan dan kekurangannya. Mana menafikannya? Nah, untuk menafikannya boleh juga dibuka. Oke, himura. Wawonya wawo apa Pak Ustadz? Wal akhirati wawo atop. Ya, himura ya, wawonya atop ya. Oke, sekarang buka lagi untuk penafiannya. Jadi untuk menetapkan penafian kepada sifat-sifat kelemahan dan kekurangan Allah. Nah, jadi nggak mungkin terjadi ya. Oke, kita buka di surat Al-Isra, ayat terakhir. Nah, Al-Isra ayat terakhir, kita jepit lagi ya. Nah, ini ayat terakhir. Nah, masih silo aja ya. Nah, mungkin kalau dimatiin jelas ya. Jelas tulisannya? Ini nggak lurus ya. Nah ini, mudah-mudahan jelas. Surat ke-17, betul Umu. Bu Mai, Nok Musna jelas ya, Azura juga jelas, Cap Kiki jelas. Oke, ini ya. Ayatnya 111. Nah, mulai dari sini. Mbak Erlina Siti, Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf telat. Ayo, masih kebagian Mbak Erlina ya. Ini masih tentang pujian ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Nah, ini materi buku 2 ya, Al-I'lan 2, muncul lagi ini. Wa kabbirhu takbira. Nah, gitu. Kalau yang kemarin ikut pelatihan, ini kemarin dibahas ya, cuman contohnya nggak dibahas yang ini ya, ini caranya. Oke, Pak Supri, mudah-mudahan semakin difahamkan ya Pak ya. Di sini ada contohnya lagi Pak Supri. Wa kabbirhu takbiron. Nah, begitu. Oke ya, coba kita bahas. Wa qulil hamdu, ini asalnya kul ya. Oke. Oh, Time Iswer yang dibaca menjelang bedug subuh. Bedug. Ya, itu Pak. Time Iswer ya. Jadi kulnya adalah fi'il amar. Fi'il amar, fa'ilnya anta. Maka alhamdulillahi. Alhamdu adalah mubtada yang dirofakan dengan domah. Linya huruf jer, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Alhamdulillahi ini namanya makulul qauli dari kul. Nah, begitu ya. Baru alladzi isim mausul, dia tugasnya menyempurnakan. Kalau kalimatnya sudah sempurna, maka alladzi isim mausul sebagai na'at. Na'at dari lafad Allahi. Ya. Jadi fi mahali jarin. Jadi alladzi ismun mausulun mabniu ala sukuni. Fi mahali raf'in fi mahali jarin na'tun ya. Jadi dia na'at. Oke. Baru lam yattakhid, lamnya adalah huruf nafi. Yattakhid fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam.
dengan tanda jazmnya sukun, dengan fa'ilnya huwa. Begitu ya. Waladan maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Oke, verifikasi dulu ya. Oke. Sip. Oke. Jelas tulisannya? Walam yakun wawunya atop lamnya nafi. Huruf nafi yakun fi'il mudhari nakis yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Dengan isim kananya. Nah, isim kananya mana nih? Ya, isim kananya berarti di belakang ya, syarikun. Ini isim kana muakhor. Ya. Atau enggak gitu ya? Kayak gitu. Nah. Oh, berarti isim kananya huwa. Nah, yakun fi'il mudhari nakis yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun dengan isim kananya huwa. Nah, itu. Maka di sini ada kalimatnya sebagai khobar kana. Lanya huruf cer, hunya domir mutasil sebagai majrur, lahu sebagai khobar muqaddam, syarikun. Ini mubtada muakhor yang dirofakan dengan domah yang bertanwin fi huruf cer. Terima kasih Bu Tati. Al-mulki majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ya. Syarikun fil mulki. Ya, jadi lahu syarikun fil mulki. Nah, jadi kalau diartikan di sini walam yakun dan dia tidak, gitu ya. Lahu baginya syarikun terdapat sekutu fil mulki di dalam kerajaannya. Nah, jadi begitu ya. Oke. Oke, jadi khobar kana, sip, betul Ustaz. Ya, jadi khobar kananya adalah lahu syarikun. Ini sebagai khobar kananya. Berbentuk kalimat ismiyah, begitu maksudnya Ustaz. Oke, terus walam yakun lahu waliyun. Minadzulli, ini sama persis ya. Wawanya atop, lamnya huruf nafi, lakun, fi'il mudhari nakis yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Dengan isim kananya huwa. Lanya huruf cer, hunya domir mutasil sebagai majrur, lagu sebagai khobar muqaddam. Ya, waliyun isim kana masya Allah, mubtada muakhor yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Min huruf cer, adzuli majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ya, jadi lahu waliyun minal zulli ini adalah khobar kananya. Dan tidaklah atau tidak sekali-kali juga boleh ya. Lahu baginya terdapat penolong. Minal zulli dari adzuli. Nah, adzuli itu apa? Kehinaan ya. Jadi tidak ada penolong dari kehinaan. Karena Allah tidak hina. Tidak terjadi. Wa kabbirhu. Nah ini wawanya masih atop. Kabbir. Kabbir ini fi'il amar. Dengan fa'ilnya anta. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Takbiron. Nah ini disebut maf'ul mutlak. Oke. Alhamdulillah nih. Pak Angga hadir ya. Gimana Pak Angga? Sehat Pak Angga? Masya Allah. Beliau hadir juga. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan berkah. Amin. Oke. Jadi kabir fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Hunya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Takbiron. Maf'ul mutlak. Yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Cek Daus. Malaysia hadir. Alhamdulillah. Oke Pak Ustadz ya. Nah ini namanya pujian kepada Allah, tapi yang menetapkan, menafikan maksudnya, yang menafikan sifat-sifat kelemahan dan kekurangan. Jadi Allah itu tidak lemah dan Allah itu tidak kekurangan. Tidak ada sifat kelemahan dan tidak ada sifat kekurangan. Nah ini penafian. Jadi kita tetap memuji Allah. Bahwa Allah itu
tidak lemah. Allah itu tidak kekurangan. Nah, ini. Jadi memuji kepada Allah itu maknanya memuji Allah dalam konteks untuk memuji kebesaran, kesempurnaan, dan keagungan. Itu ya. Dalam konteks menetapkan sifat-sifat yang mulia, sempurna, ataupun konteks menafikan sifat-sifat kelemahan dan kekurangan. Nah, yang ini adalah dalil bahwa Allah itu tidak lemah. Dan kita memujinya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Dan Allah tidak mengambil anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulki. Dan bagi Allah di dalam kerajaannya tidak ada sekutu. Ini gitu. Walam yakun lahu waliyun minadzulli. Dan dia tidak sama sekali baginya terdapat penolong dari kekurangannya, dari kehinaannya, dari kelemahannya. Itu tidak terjadi. Wa kabbirhu, dan engkau besarkanlah dia, engkau agungkanlah dia, takbiron, dengan sebenar-benarnya keagungan. Nah, begitu jadinya. Ya. Nah, ini namanya pujian. Ya, orang yang mengenal Allah ma'al hamdi, nah, dia selalu memuji. Nah, gitu. Dan memuji itu untuk menetapkan gitu kan ya. Untuk menetapkan kebesaran, kesempurnaan, dan keagungan. Dan untuk menetapkan sifat-sifat penafian gitu. Penafian, kelemahan, dan kekurangan. Jadi Allah itu selalu sempurna. Nah, itu namanya memuji. Dan itu ada pada diri orang yang mengenal Allah. Dan satu lagi, apa itu menyanjung, gitu kan ya. Nah, oke, kita tutup dulu ini biar nggak pusing gitu kan. Nah, saya ulang dulu di Nasoihul Ibadnya. Nah, biar paham. Nah, awas nih. Jadi di dalam Nasoihul Ibad, bahwa ciri atau tanda-tanda orang yang mengenal Allah itu ada 8. Yang pertama adalah ma'al khaufi war roja. Selalu takut dan berharap. Ya. Kemudian yang ketiga dan yang keempatnya, walisanuhu ma'al hamdi wassana'i. Dan lisannya selalu memuji. Nah, sekarang tadi udah mulai paham bahwa memuji Allah itu dalam konteks untuk memuji kebesaran, kesempurnaan, dan kekurangan. Gitu. Baik dalam konteks menetapkan sifat-sifat yang mulia, sempurna, ataupun konteks menafikan sifat-sifat kelemahan dan kekurangan. Nah, baru satunya nih, wasanai. Nah, wasanai artinya menyanjung. Apa itu yang dimaksud dengan menyanjung? Begitu kan ya? Oke, kita buka lagi. Takbirun sebagai tamyiz, bukan. Takbirun sebagai maf'ul mutlak. Ya, Pak ya. Nah, ini Ustadz Zuhairi takbirunnya bukan tamyiz, tetapi maf'ul mutlak. Nah, begitu Ustadz. Oke. Coba kita lihat di sini, saya udah tulis ya. Nah, ini. Ini sanjungan ya. Di sanjungan tuh yang bagaimana? Gitu. Iya Ustadz Zuhairi, jadi bukan tamyiz tetapi maf'ul mutlak lafziyah. Nah, gitu. Jadi maf'ul mutlak itu ada 2. Ada yang lafziyah, ada juga yang maknawiyah. Nah, kalau itu tadi adalah lafziyah. Oke, nyamuk. Oh, bukan. Nyamuk ya, bukan taukid ya, tetapi maf'ul mutlak. Oke, kita coba time iswar, Masya Allah, tabarakallah.
Kita lihat ini sanjungan ya. Sekarang as-sana itu apa sih? Nah, begitu kan ya. Nah, di sini mudah-mudahan kita bisa membantu. Ini kebetulan saya tulis ini ya. Ini dibacanya tikrorun ya. Kalau dibaca tikroru ini menjadi mudhof ilaih. Tikrolul mahamidi. Ya, tapi saya lebih nyaman dibaca tikrorun al mahamida lillahi ta'ala. Ya. Marratan ba'da ukhra. Nah, terus di sini wa ti'daduha bidzikri sifati jamalihi wa hamidi fi'alihi. Nah, itu. Luna, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tata Dede, takbiran itu masdar bukannya? Iya, masdar. Takbiron. Masdar itu disebut maf'ul mutlak. Ya. Oke, sip. Oke, jadi pengulangan dan apa nih? Ti'daduha itu. Ti'dadu itu menghitung-hitung ya. Bentar. Bentar dulu, ini ada yang sobek. Ganggu. Tulisannya ganggu. Oke. Jadi apa namanya? Cara menerjemahkannya boleh langsung ke wawu atop ya. Jadi dari sini boleh ke sini. Nah, ini haknya domir mutasil. Kalau kalimat depannya isim maka menjadi mudhof ilaih. Jadi haknya kembali ke mahamid. Mahamida ya kalau dibaca maf'ul ya. Kalau dibaca mudhof ilaih berarti tikrorul mahamidi. Ya, itu yang enaknya mana? Ya, cuman kalau lebih nyaman dia jadi maf'ul ya. Gitu. Lebih nyaman. Jadi kalau diartikan mengulang-ulang dan menghitung-hitungnya. Nah gitu jadinya. Jadi langsung ke sini ya. Ini wawunya atop. Jadi mengulang-ulang dan menghitung-hitungnya. Atau menghitung-hitung pujian boleh langsung ke sini. Haknya itu kembali ke sini. Pujian kepada Allah Ta'ala marrotan ba'da ukhra. Ini bisa diartikan lain kali, sekali lagi, atau lain waktu. Nah, ini yang tepatnya yang mana? Jadi lebih enak lain waktu ya. Jadi pengulangan yang terus menerus. Jadi maknanya begitu ya. Jadi bahasa kitanya apa sih? Wiridan. Gitu ya. Bahasa kitanya wiridan. Nah, bidzikri sifati jamalihi wa hamidi fi alihi. Dengan menyebut sifat-sifat indahnya dan pujian-pujian perbuatannya. Nah, begitu itu namanya as-sana, menyanjung. Jadi yang disebut menyanjung itu pengulangan pujian atau hitungan pujian kepada Allah Ta'ala. Marotan ba'da ukhra, di lain waktu. Boleh begitu diartikannya. Atau di lain kali. Berarti sering gitu kan. Nah, misalkan zuhur dibaca. Kemudian asar dibaca. Maghrib dibaca. Itu namanya marotan ba'da ukhra. Bisa nyambung kan? Nah itu maknanya berarti wiridan. Jadi orang yang mengenal Allah. Lisannya memuji Allah. Dengan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah dan menafikan sifat-sifat kekurangan Allah. Itu namanya alhamdu, memuji. Nah, kalau as-sana'i menyanjung, pengulangan. Nah, ini nih. Pengulangan dan menghitungnya ya. Mengulang-ulang dan menghitung-hitungnya. Begitu. Yaitu marotan ba'da ukhra. Jadi di lain waktu. Dengan cara bidzikri sifati jamalihi wa hamidi fi alihi. Bisa dipahami kan? Dengan menyebutkan sifat-sifat indahnya Allah
dan memuji-muji perbuatannya. Nah, ini Mbak Kuswati baru kelihatan. Neneng Sarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz Sugi. Waduh, siapa nih ya? Neng Sarah ya. Nyebutnya Bapak Ustadz Sugi, berarti deket ini. Orang mana nih Neng Sarah ini? Kayaknya wilayah-wilayah sini deh. Ya, oke Ustadz Zuhairi. Oke, kelewat Ustadz. Ya, jadi bisa dipahami kan ya? Oke, nih saya kecilin, komplit. Ya, gitu. Inilah yang disebut dengan penyanjungan. Jadi menyanjung dengan memuji itu berbeda ya. Jadi kalau memuji menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah dan menafikan sifat-sifat kelemahan Allah. Tapi kalau menyanjung mengulang-ulang. Nah, jadi maknanya wiridan. Nah, gitu. Kalau tamyiz itu isim yang nasab sesudah isim tafdil begitu Tan. Isim yang nasab setelah ukuran, isim yang nasab setelah bilangan, itu namanya tamyiz. Gitu Tan. Ya. Jadi setelah bilangan misalkan 80 tahun. Nah, itu maka tahun dibaca sanatan itu tamyiz. Ahsanu amalan. Nah, itu ahsanunya isim tafdil, maka amalannya tamyiz. Begitu. Ya. Oke, ada di buku 2 ya tadi ya, nanti boleh dicari. Saya mau masukin ke series ya. Jadi buku 2 insya Allah saya masukin ke series, nanti boleh dimiliki ya. Jadi nanti di series yang boleh dibuka nanti di TikTok series, nanti saya ada di situ. Nih nanti tinggal dimasukin ya, belum dimasukin. Kemarin pelatihan kedua itu belum sempurna ya, karena belum jadi itunya naskahnya ya. Nah, ini nanti boleh dilihat nanti di TikTok series ya. Nanti saya kabari kalau sudah. Oke. Pak Zari, puji tetapkan. Sip. Jadi menetapkan sifat-sifat sempurnanya Allah dan penafian terhadap sifat-sifat lemah dan kekurangan. Jadi Allah itu tidak lemah. Allah tidak kurang. Nah, kalau sanjungan mengulang-ulang. Betul Pak Azhari. Sip ya. Udah bisa bedain ya. Nah, jadi balik lagi ke Nasoihul Ibad. Seseorang itu disebut mengenal Allah. Cirinya ada 8. Yang ketiga dan yang keempat ini adalah walisanuhu ma'al hamdi wassanai. Ya. Jadi dia memuji dengan cara menetapkan sifat-sifat sempurnanya Allah dan menafikan sifat-sifat kekurangan. Ya, kekurangannya Allah itu tidak mungkin menafikan. Itu namanya memuji. Nah, kalau menyanjung dia mengulang-ulang. Berarti maknanya wiridan. Ciri orang yang mengenal Allah sering wiridan. Nah, gambaran yang terlihatnya boleh dengan membawa tasbih yang selalu mengulang-ulang sifat baiknya Allah dan perbuatan baiknya Allah.